lagi, tamak, ya, rakus, jangan, pelit, kemelinaan, pelit banget, males gitu ya, itu kan berlebihan. Males gitu kan, aku mau rebahan, boleh istirahat, tapi kalau istirahatnya kebablasan ya jadinya males. Dan lain sebagainya. Terus boros buat self reward tadi udah dijelasin. Terus ngelain amanah dan kewajiban. Bentar atuh aku ada tugas kuliah ini deadline-nya besok. Bentar atuh aku tuh capek ini udah menjalani hari-hari aku pengennya istirahat dulu sebentar tahu-taunya bablas nggak dikerjain tugasnya padahal deadline-nya besok. Contoh atau hal-hal lain. Atau bentar dulu ini sholatnya sebentar aku baru capek. Bentar dulu iya banyak pikiran bentar dulu nanti sholatnya gitu kan ya. Nah, itu kita berlindung dari hal-hal yang bikin kita cemas sehingga kita melalaikan kewajiban dan juga amanah yang udah kita dapatkan seperti tugas dan lain-lain. Atau misalnya di sini ada panitia gitu kan ya. Misalnya tim humas, kamu tuh harus hubungin Talina gini 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 gitu kan ya. Tapi bentar aku tuh lagi ada masalah keluarga bla 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 gitu kan ya. Berlindung di balik apa yang bikin teman-teman cemas, apa yang jadi masalah dari teman-teman sehingga apa melalaikan amanah. Dan itu tuh bikin kecewa orang. Nah, habluminan nasnya nantinya hancur gitu. Udah pasti nggak tenang hidupnya. Kayak gitu ya. Nah, itu jangan melalaikan amanah dan kewajiban. Kemudian juga memenuhi keinginan dan bukan menciptakan ketenangan. Jangan beli gengsi tapi beli fungsi. Ya, yang bikin tenang-tenang aja lah gitu kan ya, apalagi sampai nyicil tumbler 2 juta gitu kan ya dicicil. Padahal penghasilan belum ada gitu misalnya. Ya, nggak tenang hidupnya dan lain-lain. Ya itu bukan self care yang baik gitu kan ya dan masih banyak lagi. Terus healingnya tuh buat menghindar bukan menyembuhkan. Misalnya hari ini ada kuliah, tapi mata kuliahnya yang bikin cemas. Terus teman-teman lari, enggak aku nggak mau kuliah hari ini. Contoh doang ya ini mas, contoh kan teman-teman mahasiswa. Jadi aku ambilnya contoh-contoh yang misal relate sama teman-teman. Enggak aku nggak mau kuliah hari ini, nanti kalau misalnya kuliah bla 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 bla, lari dari masalah. Itu bukan nyiptain ketenangan, tapi malah menghindar. Masalah ada itu bukan dihindari, tapi untuk diatasi. Kayak gitu ya, seperti itu. Nah ini hati-hati healingnya bukan menghindar, tapi harus menyembuhkan kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir hanya mencari kesenangan dunia. Nah ini hati-hati ya teman-teman ya. Oke lanjut antara mental health, kodo dan kodar. Nah ini sebenarnya untuk mental health itu ada nggak sih kesinambungannya sama kodo dan kodar? Kayak gitu. Apa kodo dan kodar tuh? Apa kodo dan kodar? Dia masuknya rukun apa? Aku nggak mau ngasih tahu. Rukun apa coba kodo dan kodar? Salah satu rukun apa? Awas yang ngomong Islam ya. Rukun Di cubit. iman. Rukun iman ya. Iya Neng, betul. Betul. Kalau ada yang ngomong rukun Islam, gue cubit nih, datengin ya. Hati-hati, jangan Islam KTP. Ya, betul. Itu rukun iman. Ketetapan Allah. Ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Nah, itu hak Allah gitu, prerogatifnya Allah. Gitu ya. Nah, apa kesinambungan? Nah, jadi gini teh. Kalau kita yakin sama ketetapan Allah, nanti saya sedikit cerita, boleh kan? Masih ada waktu berapa lama lagi nih? Karena kan tadi agak telat juga. Aman ya? Masih ada waktu kan? Ting ting. Ya, alhamdulillah. Oke. Kalau kita yakin sama qada qadarnya Allah, ketetapan Allah, kita yakin sama Allah skenario terbaik, gitu kan ya. Kita bakal tenang. Kalau tenang, itu mental health-nya bakal sehat. Kesehatan mentalnya bakal sehat. Tapi bukan berarti nggak akan ada kesedihan, ya. Gini teh, sedih itu salah satu mental health kita juga lagi terganggu. Tapi bukan berarti kita sakit mental gitu, paham ya? Misalnya kayak gini deh kalau fisik, sakit mah gara-gara karena telat makan. Tapi bukan berarti kita punya penyakit lambung yang akut. Enggak, bukan kayak gitu ya. Jadi sedih ini tuh bagian dari sakit mental, tapi bukan penyakit yang sakit gitu. Paham ya? Nah, gitu. Kita akan mudah terhindar, terantisipasi, atau bahkan mungkin mudah ya batin gitu ya kayak kata Nisa. Jadi apa namanya?
mental itu ya betul ikatan batin ya, ikatan batin. Maksudnya, eee apa ya namanya tuh, ya batin kita kayak gitu. Jadi belibet sih saya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita yakin sama ketetapan Allah, hati kita tenang, nanti si kesehatan mental kita itu akan lebih stabil. Nah, aku bilangnya lebih stabil aja ya, tapi bukan berarti nggak sedih, nggak nangis, ya udah pasti ada nangis-nangisnya, ada sedih-sedihnya, kayak gitu ya. Nah, terus, percaya sama Allah yang udah percaya sama kita, tadi udah aku sebutkan. Kalau aja kita bisa percaya sama kapasitas makhluk, gimana Allah percaya sama kita saat, Allah kasih ujian ke kita, ya. Jadi kita tuh perlu percaya sama Allah yang percaya sama kita, kayak gitu ya. Oke, kemudian, fokus sama apa yang bisa kita kontrol, yaitu apa, usaha, ya. Apa yang sekiranya bisa diupayakan. Misal nih ya ada, orang yang mikir kayak gini, "Ah, aku mah nggak mungkin bisa ke luar negeri naik pesawat, soalnya aku terlahir dari keluarga yang finansialnya nggak stabil." Unstable banget gitu kan ya. Atau misalnya lahir dari keluarga yang nggak cemara. Aku nggak punya privilege, aku nggak di-provide dari sana sini. Aku nggak di-provide itu apa? Apa di-provide tuh? Dicukupkan, difasilitasi dari sana sini. Enggak, gitu kan ya. Kayaknya nggak mungkin ya aku naik pesawat. Nah, itu membatasi mimpi, ya. Harusnya itu ada di kontrol, apa, harusnya itu, kontrolnya ada di kita. Kita mau gitu-gitu aja dengan meratapi nasib yang nggak bisa diubah, atau kita mau usaha dan keluar dari zona itu. Itu ada di kita kontrolnya, kayak gitu ya, fokus sama itu. Nah, tapi yang terakhir, kita jangan lupa untuk menyerahkan sesuatu di luar kontrol kita, yaitu apa? Hasilnya, ya. Dan itu bikin hati kita reda. Walaupun kita mimpinya tinggi, tapi kita harus tahu Allah yang Maha Tinggi dan Allah yang ngatur. Allah yang okein, Allah yang ACC. Kita mah cuma ngaju-ngajuin proposal aja gitu loh, ya, dan usaha, kayak gitu. Contohnya, misal teman-teman, aduh ini mah nantilah di cerita saya aja, lanjut aja. Nah jadi, sesungguhnya ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh berbaik sangka pada Allah merupakan ibadah yang terbaik yang dipersembahkan sang hamba kepada Tuhannya." Saya pernah nangis teh gara-gara, bukunya Ra Ismail mana sih? Eee, kok nggak ada sih? Loh, kok ngilang? Mana buku beliau? Maaf ya teman-teman nggak tahu di mana, saya lupa taruh, padahal baru kemarin dibaca ini, lupa. Pokoknya di dalam bukunya itu, eee, gimana ya, kita tuh nggak punya modal apa-apa selain kita modal yakin sama Allah. Tapi ternyata modal yakin dan berprasangka baik sama Allah, judulnya tuh, Kompas Kehidupan yang kedua, Kompas Kehidupan yang kedua. Nah, jadi justru dengan modal yakin sama Allah dan husnuzon sama Allah itu tuh adalah persembahan yang terbaik. Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman merasa disakiti terus hidupnya, merasa banyak sedihnya, merasa banyak cemasnya, merasa banyak nggak enaknya, teman-teman harus paham bahwa nggak ada yang bisa nyentuh kita kecuali karena kehendak Allah. Teman-teman ngerasa sakit hati gara-gara omongan orang, teman-teman ngerasa sakit hati gara-gara, apalagi ya, banyak hal lah pokoknya. Teman-teman ngerasa sedih, teman-teman ngerasa cemas di hidupnya, itu karena Allah ngehendaki itu, ya. Karena Allah ngehendakin itu. Gini aja deh, Nabi Musa yang dialiri ke sungai gitu sama emaknya, sama ibunya, ya kan? Coba tenggelam nggak dia? Gitu kan ya? Enggak, padahal dialirinya ke sungai. Enggak tenggelam, apa dia gimana, apa dia, jadi gimana tubuhnya, enggak kan? Karena nggak ada yang bisa nyentuh kita, nggak ada yang bisa nyakitin kita kecuali karena kehendak Allah, gitu loh. Tapi kita punya kontrol untuk bisa, masukin ke hati atau enggak, ya. Nggak setiap omongan manusia itu harus dimasukin ke hati. Jadi kalau misalnya teman-teman ini ada yang merasa sakit karena suatu hal, ya itu berarti orang itu atau sesuatu itu menjadi perantara ujian untuk hidup teman-teman supaya lebih meningkat lagi derajatnya, ya.
gitu. Jadi nggak ada yang bisa membahagiakan kita kecuali karena kehendak Allah. Seperti itu ya. Nah, istirahatkan dirimu dari kesibukan. Quotes of the day lagi, sok ini mau quotes of the day, cekrek 1, 2, 3, cekrek 1, 2, 3, cekrek, silahkan. Takutnya mau di-upload di SW ya per harinya, silahkan nih. Saya sediakan banyak quotes of the day ya. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurus dunia. Apa yang telah Allah atur, kamu nggak perlu ikut sibuk, ikut campur, nggak usah ikut sibuk-sibuk, ikut campur, nggak usah. Itu urusan Allah. Yang memang di kendali kita kendalikan, kita usahakan, untuk hasilnya udah. Kita nggak usah ikut campur. Gimana Allah. Kayak gitu ya. Lanjut lagi. Nah, ini yang terakhir ya, masih baru ke-6. Ngelola emosi dan anti toxic positivity. Apa sih toxic positivity itu? Jadi kita tuh ngomong hal yang baik, tapi tuh justru itu tuh jadi racun buat kita, jadi menggerogoti kita. Ya kayak misalnya, enggak kok aku nggak sedih kok, enggak kok aku nggak galau kok, aku nggak gegana kok, aku nggak gelisah galau merana kok, misalnya gitu. Ayo goyang dumang. Nah, itu kok toxic positivity gitu ya. Ya, itu toxic positivity. Nggak boleh kayak gitu. Jadi, kita itu kelola emosi yang pertama tuh harus divalidasi emosinya. Kalau kamu sedih, nangis. Ya, kata siapa nangis itu lemah? Enggak. Mau cowok, mau cewek nangis tuh harus nangis. Kalau sedih tuh harus nangis. Nangis itu nggak boleh. Justru kalau sedih, nangis kamu. Ya, keluarin. Nggak boleh diem. Oh, aku sedih. Oh, aku kecewa. Oh, aku sakit hati. Oh iya ya Allah, aku tuh nggak suka hidup aku kayak gini. Validasi dulu emosinya. Ya, validasi dulu. Oh, aku tuh nggak suka ya Allah ketemu sama dia. Aku nggak suka ketemu sama orang itu. Oh ya Allah, aku nggak suka kalau aku dibanding-bandingin. Oh ya Allah, aku tuh nggak suka kalau aku tuh hidup dari keluarga yang gak cemara, sedangkan orang-orang pada cemara dan banyak peningkatan dan lain-lain. Ya Allah, aku tuh nggak suka banyak dosen yang gak suka sama aku dan lain-lain. Aku nggak suka sama lingkungan perkuliahan yang toksik ini dan lain-lain. Validasi dulu emosinya. Ya, dan kemudian setelah itu kita cari dan cerita ke orang yang bisa dipercaya, kayak Nabi Musa ke Nabi Harun. Gitu loh. Jangan banyak oversharing, say. Oversharing ya. Ke sana cerita, ke sini cerita, ke situ cerita, ke situ cerita gitu ya. Cari orang yang bisa dipercaya, tapi aman, safe gitu loh cerita kita tuh. Story kita safe di dia. Gitu ya. Nah, sehingga walaupun kita cuma cerita dan didengarkan, ada ketenangan yang lahir karena kita terilis gitu emosinya. Nggak cuma dipendem. Tapi bagusnya cari teman yang memang sekiranya bisa ngasih solusi. Atau misalnya setidaknya bisa ngasih saran yang baik. Kayak gitu. Atau misalnya membersamai kita. Seperti itu. Terus kurasi konsumsi konten. Di sini kalau misalnya nge-follow orang, teteh cek Instagram, teteh cek lagi TikToknya, siapa yang teteh follow dan siapa orang-orang yang teteh lihat setiap harinya, dan itu akan berpengaruh sama pandangan teteh sama hidup. Kalau ngelihat story orang yang terus belanja dan lain-lain, promosiin lain-lain, teteh bakal pengennya belanja. Kalau ngelihat story orang, dia ngomongin tumbler aja ada ilmunya, ibarat kata, dia ngomongin lampu aja ada ilmunya, dia ngomongin HP aja ada ilmunya, ya kita akan terdorong buat belajar dan mengulik apa yang ada di dunia. Kalau misalnya kita ngelihat orang yang beres-beres, ya kita bakal terdorong juga pengen rapi. Ya, dan masih banyak lagi. Apa yang kita lihat setiap hari akan berpengaruh sama pandangan kita di hidup kita. Kurasi. Siapa yang kita follow, siapa yang kita lihat kontennya, itu di kurasi. Gitu. Contohnya di sini ada yang follow Kadam Sidik, coba satu yang follow Kadam Sidik. Cewek-cewek biasanya pada follow sih. Ketik satu. EQ gitu ya. Ya, aku kalau ngelihat story beliau, bawaannya pengen belajar deh. Bukan terusin story orang. Bukan nih IG. Oh, dari paling pertama tuh misalnya diklik. Ih, lagi baca kitab nih, keren banget dia, Masya Allah gitu kan. Usia masih muda gitu kan ya. Saya juga masih muda ya. Keren nih. Bakal jadi muslim yang matang, settle untuk keluarganya dan lain-lain. Saya simpen apanya? Belajar. Malu. Dorong. Kepicu. Ke-trigger. Jadi cari story yang bisa trigger hal yang positif buat teman-teman, berdampak positif buat teman-teman gitu ya, kurasi. Detox digital, fokus sama real life.
Nanti cek ya di HP, durasi layar teman-teman di TikTok sama di Instagram berapa, di Twitter berapa, di Facebook berapa, ya. Kalau lebih dari 2 jam, itu sayang banget, gitu ya. Dicek, atau jangan 2 jam deh, 3 jam lah. Kalian sama kadang siapa ya sama kadang? Nggak tahu sih, nggak kenal sama dia. Ngada-ngada nih jangan ada ngomong apa-apa ya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Enggak, bukan. Ya beliau itu, apa bahasanya, role model saya. Bukan untuk saya doang, teman-teman juga kan, makanya di-follow, kayak gitu. Lanjut lagi, detox digital. Misalnya, oh selama 30 menit ke depan aku mau lipetin baju, nggak nyentuh HP sama sekali, matiin notifikasi. Nah, itu namanya detox digital. Yang ringan-ringan aja, selama 15 menit ke depan aku bakal men-challenge diriku untuk membaca buku. Nah, salah satunya boleh buku saya. Jadi promosi jadinya. Ya, untuk mengenali diri sendiri misalnya. Itu ya. Selama 15 menit ke depan saya maksain mau baca buku, berapa halaman aja pokoknya saya baca buku. Itu nggak apa-apa, itu namanya detox digital. Gitu kan ya. Terus reset ekspektasi diri. Maksudnya setel ulang. Ekspektasi diri yang berlebihan itu kita setel. Sehingga apa? Ada tawakal di dalamnya. Kemudian berani bilang tidak saat gak nyaman. Hayu kesini yuk. Kamu masa sih nggak ikut makan donat yang viral itu kan itu juga bentuk self care. Kan itu juga bentuk self reward. Kamu kan udah lelah-lelah hari ini. Yuk kita makan donat yuk yang viral itu taunya satu donatnya 500.000 gitu ya. Dan kamu itu merasa kayak itu nggak gue banget deh, not my style gitu ya. Buang-buang duit buat satu donat. Kamu bilang enggak deh. Jangan takut ketertinggalan atau fear of apa? Fear fear apa? FOMO tuh? Fear of missing out. Fear of missing out. Terima kasih. Ya. Jangan takut ketertinggalan, jangan takut disangka kudet aneh kalau misalnya teman-teman nggak ikut-ikutan kayak gitu ya. Start JOMO atau joy of missing out. Jadi justru bahagia kalau nggak ikut-ikutan, alias jadi jadi anti mainstream gitu loh ya. Jadi limited edition gitu ya. Kan kalau makin limited edition tuh makin oke, makin keren kan? Ya, seperti itu ya. Jadi stop comparing yourself and start completing yourself. Gitu ya. Jadi, nah sok story yang keberapa nih? Isi mau jadiin apa? Quotes of the day yang hari keberapa berarti? Hari Kamis. Ya. Stop comparing, joy of missing out. JOMO itu joy of missing out. Jadi jangan terus membandingkan hidupmu sama orang lain, tapi coba untuk menyempurnakan dirimu. Maksudnya bukan menyempurnakan, lebih ke memperbaiki. Jadi versi yang terbaik. Terakhir, muslimah bangga diri dengan syar'i. Teman-teman tahu Ustazah Oki? Oke, tahu ya. Tahu adiknya tuh beliau tuh Dokter Cindy, tahu? Ya, tahu ya. Tahu Ustazah Halimah Idrus? Tahu. Tahu Siapa teh. lagi? Banyak ya. Terus banyak lah pokoknya. Ya. Beliau bisa berdaya. Jadi empowered muslimah di muka bumi ini, di dunia ini, dengan hijabnya yang gitu loh. Jadi nggak ada halangan. Teman-teman mau jadi ahli bahasa, mau terbang ke sana kemari gratis gitu ya, dimodalin sama Allah. Terus teman-teman nyebarin ilmunya yang dikuasai di bidang teman-teman, itu bisa. Misalnya teman-teman di sini ada yang suka desain grafis? Ada nggak yang suka ngedit-ngedit video atau foto? Ada? Di sini yang suka ngedit-ngedit foto-foto? Barangkali teman-teman bisa kalau misalnya nguasain bahasa asing, teman-teman diundang. Misalnya kemana gitu kan ya. Editor video. Cara mengedit video supaya lebih menarik. Who knows? Geluti bidang yang teman-teman memang suka. Yang memang menjadi kelebihan teman-teman. Geluti. Cari suara lo. Kalau kata siapa? Baskara ya. Ya. Cari suara lo. Kamu sukanya apa? Kamu bisanya di bidang apa? Geluti di sana. Tingkati potensi kamu kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan jadikan halangan kalau si hijab ini tuh jangan jadikan pikiran kita bahwa itu tuh si hijab tuh jadi halangan kayak gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita fokus sama value kita. Kita fokus sama nilai yang bisa kita bawa. Kita fokus sama nilai apa yang bisa kita tingkatkan. Kita fokus sama potensi kita, kelebihan kita dan kemudian juga menjadikan si
aku nggak mau bilang kekurangan sih, lebih tepatnya apa yang nggak ada di dalam diri kita itu menjadi kelebihan, kayak gitu ya. Nah, terus kalau kitanya fokus sama itu, kita akan bisa yakin kita berprestasi walaupun syar'i. Teman-teman tahu nggak sih penasehat Barack Obama atau Barack Obama nggak? Ya presiden apa? Presiden yang mana? Presiden siapa? Bukan presiden Indonesia, awas tuh. Presiden Makanya. Amerika teh. Iya, betul Teh Sevi. Mudah-mudahan umrah bolak-balik ya, insya Allah. Nah, betul. Tahu nggak penasehat beliau? Berhijab. Berhijab itu penasehat beliau. Muslimah, berdaya, pinter, gitu ya. Nggak di underestimatein sama Barack Obamanya. Jadi kita bisa berprestasi walaupun tetap syar'i. Kamu suka panahan, kamu suka olahraga, bisa pakai syar'i, bisa. Gitu kan ya. Atau misalnya kamu suka public speaking, bisa pakai syar'i. Ini saya juga nih, public speaking pakai syar'i aja. Kayak gitu kan ya. Gitu. Terus mengubah mindset menjalani kewajiban menjadi mencintai kasih sayangnya lewat batasan dan ketetapan. Kira-kira kalau misalnya saya beli tumbler ini 7 juta, terus sama tumbler lain lah, saya nggak jangan tumbler, misalnya parfum. Misalnya parfum ini 7 juta teh. Parfum ini 500.000. Kira-kira yang mau bukan difigurain, yang mau dietalasein yang 500.000 atau yang 7 juta? Kira-kira yang dietalasein. Yang bakal dipoles-poles sama saya, nggak boleh kena debu sama saya, diawet-awet sama saya, yang 7 juta. Kenapa yang 7 juta? Ya karena makin mahal. Nah, Islam tuh ngegituin kita. Ya, muslimah tuh mahal, dipoles, dijaga, bahkan kayak kayak itu loh, kayak pajangan seni lukis di museum mau dipindahin tuh harus pakai sarung tangan. Nah, kayak gitu. Islam tuh hati-hati banget sama perempuan. Saking spesialnya teh, saking mahalnya kita. Kayak gitu ya. Jadi kita harus, ini kalau teman-teman nanti insya Allah makin lama makin belajar itu paham sama apa yang udah Allah tetapin ke kita, gitu kan ya. Apa yang jadi batasan buat kita, apa yang jadi syariat yang harus dipatuhi sama kita, itu kita justru bakal senang. Allah gituin kita, gitu ya. Terus terakhir, ini ada tiga poin terakhir. Cari dan jadi lingkungan suportif. Jadi bukan cuma nyari, tapi jadi juga orang yang suportif, lingkungan yang baik. Jadilah kamu yang baik untuk orang lain, jadilah kamu yang support orang lain, selain kamu mencari orang-orang seperti itu. Karena ketika kita membentuk diri kita seperti itu, kita membentuk diri kita baik kepada orang lain, maka Allah akan menghadirkan juga orang-orang yang baik kepada kita. Ya, seperti itu. Terus meyakini hijab itu identitas dan pelindung, bukan juga sebagai penghalang, tadi sudah dijelaskan. Cari role model yang satu visi, seperti, aku pengen banget nih kayak Ustazah Halimah Halidrus walaupun gak menampakkan wajah gitu kan ya. Gak ada loh wajahnya terpampang dimanapun gitu loh. Tapi beliau bisa berdaya dan mempengaruhi banyak orang dengan bidang yang digelutinya, juga mempengaruhi dalam hal yang baik. Masya Allah kan, nah seperti itu. Cari model, kenali, cintai, ikuti. Apa? Kenali, cintai, ikuti. Kalau kita kenal, kitanya cinta sama aturan Allah, kitanya cinta sama role model kita bakal bisa ngikutin. Ya. Man nafsahu faqad arafa robbahu. Kalau kita kenal sama diri sendiri, maka kita bakal kenal juga sama Rob kita. Kita bakal kenal juga sama Tuhan kita. Oke, ini terakhir. Boleh dibaca aja ya di screenshot aja. Quotes of the day buat hari Jumat berarti. Nggak quotes berarti ya kalau ini mah. Rasulullah SAW kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari bayinya. Bayangin ya teman-teman, lagi chaos perang di Gaza. Terus ternyata alhamdulillah si ibu ini nemuin bayinya dalam keadaan hidup. Dipeluk si bayi itu. Ya Allah, kamu dari mana aja ibu nyari-nyari dan lain-lain. Gitu kan ya. Dipeluk ke tubuhnya dan disusuin karena nggak mau si bayinya ini kelaparan. Terus Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, kira-kira menurut kalian nih ya, ibu ini bakal tega nggak nih udah nemuin bayinya nih yang dia cari-cari, terus dilemparin, kobaran api. Tega nggak nih ibu? Nggak akan.
Ya nggak mungkin dong, sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya. Ibarat kata kalau misalnya harus berkorban antara bayi sama ibunya harus ke kobaran api, ibunya pasti bakal ngorbanin diri. Nah teh, itu hanya gambaran sekilas. Gimana Allah sayang sama kita, bahkan lebih dari itu. Allah tuh sayang itu sama kita. Diperhatiin satu-satu. Oh teh Khalifah tuh ini nih sayangnya tuh kayak gini teh. Oh teh Dea nih sayangnya Allah tuh gini teh untuk teh Dea. Oh teh Mutia Cahaya gitu segini teh sayangnya Allah teh ke teh tuh diperhatiin teh satu-satu, bukan cuma aku doang yang diperhatiin sama Allah, enggak. Teh tuh diperhatiin satu-satu. Cuma kita yang harus ngeh Allah perhatiin atau enggak. Kalau kitanya ngeh, kitanya bakal ikut sayang juga, bakal ikut itu juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lupa mau ayat Al-Fajr ayat terakhir ada yang nafsul mutmainnah radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kitanya ridho sama ketetapan Allah, Allahnya ridho sama kita, Allah kasih surga buat kita, Allah kasih kebahagiaan, ketenangan. Apa yang teteh cari di dunia, di akhirat itu bakal Allah kasih. Kalau kitanya apa sesuatunya ridho ketetapan Allah, Allah ridho sama kita, dan Allah bakal kasih apapun yang kita minta. Ya. Terakhir, jazakumullah khair ini teman-teman. Kalau ada orang, misalnya teh siapa deh, Teh Nur Laila Putri punya toko roti 50 cabang di Indonesia. Amin, Teh Nur Laila Putri ya. Punya cabang toko roti 50. Terus saya telepon nih Teh Nur Laila. Teh Nur Laila, saya pengen roti dong. Roti coklat aja satu. Nggak usah satu, ngapain satu? 50 aja ambil. Bawa bungkus. Bagi-bagiin sana. Kenyang-kenyang lu gitu sama roti. Saking apa? Saking hubungan aku sama Teh Nur Laila ini baik. Bisa dibayangin nggak? Makhluk aja ke sesama makhluk. Kalau udah tahu hubungannya baik, dia akan rela ngasih apapun yang dia punya. Ini Allah tuh yang punya semuanya. Kalau kita deket sama Allah nggak mungkin nggak kasih apa yang kita minta. Ya, maka insya Allah apapun yang teman-teman cari, ketenangan, jauh dari kegelisahan, Allah bakal kasih. Kalau kita nggak bangun hubungan itu, insya Allah ya. Seperti itu, hadzallahu alam, dikembalikan ke moderator. Saya nggak jadi cerita, keburu waktunya takutnya. Nanti aja kalau ada kesempatan ya. Gitu. Baik, terima kasih Kak Lina atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua ya Kak. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab nih Kak. Untuk peserta yang ingin bertanya dapat memberikan reaction atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Setelah saya tunjuk, peserta dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu bisa membacakan pertanyaannya apa. Untuk pertanyaannya kami buka satu termin dengan 3 pertanyaan. Untuk Kak Lina nanti untuk pertanyaannya apakah langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu ya Kak? Langsung jawab Pak. Langsung jawab saja, baik. Oke, kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaannya atau reaction terlebih dahulu. Saya hitung 3, 2, 1. Ayo teman-teman yang mau bertanya, sepertinya tadi sangat antusias nih. Sama kakak aja ya dipilihnya. Tapi kalau ada yang di chat boleh